Kenapa sih beda? Sakit katanya. Ya, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, hari ini kita akan mempelajari materi mengenai konflik sosial. Ada yang tahu konflik sosial itu apa? Konflik sosial. Ada lagi yang tahu? Tahu. Masalah sosial. Ya, betul kan? Proses sosial. Apa? Proses sosial. Ya. Antara dua orang atau lebih. Ya. Konflik sosial itu masyarakat dapat tumbuh dan berkembang karena dengan adanya konflik sosial. Ya, lanjut. Ciri-ciri konflik sosial. Yang pertama, melibatkan dua pihak atau lebih. Ada yang tahu contohnya? Bagaimana melibatkan dua pihak atau lebih? Misalnya kayak ada satu orang itu punya masalah sama satu orang lain. Jadi kan itu tuh kayak dua pihak. Nah, kemudian mungkin bisa juga dari segi kayak kelompok antar kelompok atau organisasi antar organisasi. Ya, benar sekali apa yang dikatakan Delzinya. Kemudian yang kedua, dilatar belakangi oleh perbedaan. Perbedaan ras. Perbedaan ras. Ya, bisa juga kayak misalnya perbedaan pendapat atau sebagainya. Itu termasuk dari konflik sosial. Kemudian yang ketiga, adanya pencapaian tujuan tertentu. Ada yang tahu? Misalnya kayak perang sampit tuh karena perbedaan tujuan dan sebagainya. Misalnya Madura sama yang lainnya, Madura maunya yang lainnya disebut, tapi Dayak maunya yang lainnya timbul perbedaan tujuan tuh sehingga menimbulkan konflik di masyarakat. Kemudian yang keempat, bertentangan dengan integrasi. Ya, itu bertentangan dengan satu kesatuan di masyarakat, yaitu konflik sosial. Kemudian ada konflik konstruktif. Ada yang tahu konflik konstruktif itu apa? Dari contoh gambar di samping. Misalnya dalam volume 8 misalnya itu. Volume 8. Ya, benar. Konflik konstruktif itu adalah konflik yang menimbulkan dampak positif, mengarahkan dampak positif. Konflik misalnya kayak perdebatan di salah satu contoh di gambar ini, konflik yang terjadi di rapat OSIS. Itu konfliknya itu mendebatkan hal-hal yang positif, misalnya untuk tujuan sekolah, misalnya untuk bagaimana acara yang misalnya kayak acara OSIS gitu, nah kayak apa itu, tapi di lebih mengarah ke positif daripada hal negatif. Kemudian ada konflik destruktif. Ada yang tahu? Konflik berdampak negatif. Ya, benar sekali, konflik yang berdampak negatif. Contohnya seperti perang antar suku. Yang tadi itu karena ada perbedaan budaya, perbedaan pemahaman dan lain sebagainya, ya, sehingga menimbulkan konflik di masyarakat. Ya, contohnya seperti perang antar suku. Kemudian konflik berdasarkan subjeknya. Konflik interpersonal. Ada yang tahu? Orang dan orang lain. Ya, benar. Individu antar individu. Ya, benar. Konflik individu antar individu. Seperti contohnya yang di gambar ini, satu orang dengan orang lain memiliki dua orang antar pribadi yang memiliki konflik. Misalnya kayak di kelas itu ada satu orang berkonflik dengan satu orang yang lain, tapi antar individu, bukan banyak orang. Kemudian konflik interpersonal. Konflik interpersonal itu konflik yang ada dalam diri sendiri. Misalnya kayak dia mau memilih misalnya jurusan sosiologi atau jurusan bahasa Inggris. Dia itu bingung, dia mau milih bahasa Inggris atau sosiologi, jadinya tuh berkonflik dengan diri sendiri. Itu adalah konflik dalam diri sendiri. Kemudian ada konflik individu dan kelompok. Konflik yang terjadi karena terdapat individu yang gagal beradaptasi dengan norma-norma kelompok di mana tempat dia bekerja. Kemudian penyelesaian konflik bisa dilakukan dengan mediasi, arbitrasi, dan konsiliasi.
Nah, di sini Ibu mau kalian membentuk 3 kelompok untuk menjelaskan apa itu mediasi, arbitrasi, dan konsiliasi. Jangan contohnya. Sudah selesai? Ya, perwakilan 1 orang. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusikan dari kelompok 2 mengenai arbitrasi, berarti menyelesaikan konflik dengan bantuan pihak ketiga bersifat netral yang bertindak sebagai pemberi keputusan. Keputusan yang dibuat disertai dengan perjanjian tertulis dari pihak yang berkonflik. Contohnya itu yakni ketika wasit mengganjar kartu merah untuk Kanok pasca keributannya dengan Aldo. Di sini wasit bertindak sebagai pihak ketiga yang netral. Selain itu, keputusan wasit juga bersifat mutlak dan harus dipatuhi. Mungkin itu saja dari penyampaian kelompok 2. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Siapa yang mau maju lagi? Yang 3 bermaju. Oke, di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 3, yaitu tentang konsiliasi. Konsiliasi adalah bentuk penyelesaian konflik dengan adanya upaya mempertemukan pihak yang berkonflik. Contohnya seperti konsiliasi, yaitu ketika PRT memanggil Budi dan Darman setelah rebutan lahan parkir. Ya, tepuk tangan untuk Ayo. Di sini kami akan menjelaskan tentang mediasi. Jadi dari apa yang kami dapatkan, mediasi adalah upaya penyelesaian yang melibatkan pihak ketiga yang netral yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan guna membantu berbagai pihak untuk mencapai penyelesaian yang dapat diterima. Contohnya itu misalnya ketua RT berperan sebagai mediator saat terjadi perceraian di antara keluarga. berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada yang bisa menyimpulkan dari penjelasan Ibu tadi mengenai konflik sosial. Konflik sosial itu bisa berdampak negatif dan positif di masyarakat. Contohnya seperti tadi, konflik yang bersifat positif, misalnya perdebatan yang mengarah kepada positif yang terjadi misalnya di rapat DPR atau rapat organisasi dan sebagainya, itu mengarah ke positif konfliknya. Kemudian ada konflik negatif tadi, yang terjadi perang antar suku tadi, tawuran dan sebagainya, itu mengarah ke positif. Konflik ini terbagi dua, negatif dan positif. Tidak selamanya konflik itu negatif. Jadi konflik itu penting di masyarakat, bukan hanya sisi negatifnya saja yang dipandang, tapi positifnya bisa juga terjadi. Ya. Sekian dari penjelasan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.